Dan kita bicara soal makan ini ya Kiai ya di bulan suci Ramadan. Nah, memang disarankan mungkin sebaiknya pada saat bulan Ramadan warung makan itu tutup di siang hari Kiai. Tapi mungkin ada pengusaha-pengusaha yang memang tidak bisa begitu melakukannya, menutup di siang hari kemudian baru membuka di malam hari. Nah itu bagaimana Kiai? Apakah memang haram hukumnya membuka warung makan di siang hari Kiai? Membuka warung makan itu di siang hari atau menutup, itu kan dalil khususnya Quran kan nggak ada. Nggak ada ayat Qurannya kalau datang bulan Ramadan tutup misalnya. Atau hadis kata Nabi kalau masuk Ramadan bukanya jam, nggak ada. Jadi itu pada asal perbuatannya itu berlaku hukum taklifi yang 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah, maka nanti hukum ini Mbak Eva tidak bisa kemudian disamaratakan nih. Nah, ini bedanya antara hukum dengan fatwa. Fatwa itu terkait dengan individu tertentu dan pada kondisi tertentu. Kalau pertanyaannya tadi Mbak Eva ada kata-kata sebagai pengusaha dia nggak bisa. Nggak bisanya itu kalau hitungan tahun 1 tahun buku atau 1 bulan Ramadan. Nah, kalau saya pengusaha besar nih sudah buka misalnya ya rumah makan saya selama 11 bulan dan saya punya keuntungan yang cukup untuk mengcover itu. Kemudian saya buka rumah makan itu, kemudian itu bukan di tempat yang orang banyak safar. Beda Mbak Eva, kalau di rest area di jalan tol. Bisa jadi memang musafir. Ada anak-anak kecil yang mungkin sedang safar, mudik nanti. Itu kan juga masih di bulan Ramadan. Maka akan berbeda hukumnya. Kalau kemudian saya membuka makan, kemudian nanti banyak orang yang terjerumus untuk meremehkan puasa dengan makan di tempat saya, maka boleh jadi pekerjaan ini lebih dekat ke haram daripada kepada mubah. Karena saya mampu menggaji pegawai saya dan sebagainya. Kedua, kalau saya membuka itu di rest area. Yang ketiga itu ada orang yang banyak melakukan safar. Kalau kemudian niatnya agar yang membeli ini orang yang safar, terhindar dari masyakoh, kesulitan, berpuasa ketika safar dan mencari makanan di perjalanan, maka boleh jadi hukumnya menjadi mubah, sunnah, bahkan mungkin wajib. Bisa dibayangkan Mbak Eva, kalau tidak ada rumah makan di rest area, kemudian ada orang mudik bawa bayi, bawa anak kecil, mungkin bisa terjadi tragedi kemanusiaan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi tidak semua yang membuka warung makan itu berdosa, tapi tidak semua orang yang membuka warung makan itu berpahala. Sama-sama punya kesempatan untuk kemudian berpahala atau berdosa. Dilihat dari situasi dan kondisi masing-masing. Ini di satu sisi. Sisi yang lain pedagang kecil nih Mbak Eva. Yang rezekinya tuh harian Mbak Eva. Jadi kalau dia dagang hari ini dia dapat duit. Duitnya dia pulang, pakai modal besok, makan anaknya. Kalau dia nggak berjualan, maka dia nggak dapat apa ini? Uang. Nah, yang pertama yang harus diingat ini ada 2 sisi. Pribadi dia dan masyarakat dia. Ada surah namanya Al-Jasiyah di Quran itu. Nanti ada orang yang dimintakan pertanggungjawaban itu secara individu, ada juga yang secara kolektif. Nih, ini keadilan agama. Mbak Eva sama saya habis ngisi gapai kemuliaan nih, mulai dapat fee. Ya, kita cukuplah untuk kemudian 1 bulan Ramadan hidup. Bahkan berlebih. Tahu-tahu ada tetangga saya yang miskin, dia terpaksa berdagang karena itu. Maka nanti di akhirat, saya akan ditanya sama Allah. Faiz, kamu kan 1 episode dapat sekian, itu kok nggak kecipratan tetanggamu? Lihat nih, ini kita nggak boleh hanya menyalahkan individu orangnya dulu, tapi lingkungannya kita benahi Mbak Eva. Artinya apa? Kita nggak boleh kemudian Anda nggak boleh dagang, ini perintah agama. Dia nggak makan. Saya ngomong jadi begitu enak. Jawab ya. Saya bisa aja Mbak Eva ngomong, oh haram. Kata pedagang, ya enak Bapak adem tappingnya sebelum Ramadan dapat duit kan begitu. Oleh karena itu ini sisi masyarakatnya diperbaiki. Sisi individunya fattaqullaha mastata'tum. Dia ada pada batasan Mbak Eva. Batasan itu apa? Mampu nggak dia nabung setiap hari untuk hidup secara prihatin. Artinya apa? Kalau nanti dia bicara lebaran itu soal baju bagus, itu di luar konteks pembicaraan saya. Tapi kalau dia ingin mempertahankan hidupnya, gitu, dengan cara seperti itu urusan Allah. Saya tidak bisa menghakimi zohirnya orang.
Tapi kalau orang itu masih mampu, misalnya Mbak Eva ya, dia kumpulkan anak-anaknya. Nah, takdir Allah itu kita tidak kaya. Nak. Bapak cuma bisa kerja seperti ini. Tapi kita tidak boleh mengorbankan keberagamaan kita kepada Allah. Bapak juga kalau mikul, nanti bapak juga panas akan nggak puasa. Sudah bapak nggak puasa, makan di bulan Ramadan, orang makan yang nggak puasa makanan bapak takut sama Allah. Sekarang bapak mau nabung nih nak. Setiap hari itu hanya cukup untuk makan kita saja 1 bulan Ramadan. Itu pun hanya nasi, kecap, garam, sekedar telur digoreng. Tapi nak, mudah-mudahan dengan cara hidup seperti ini, nanti di akhirat hisab kita nggak banyak. Ini penting Mbak Eva. Yeah. Kan ada orang tuh karena nanya sama ibunya, Bu, kenapa takdir kita itu miskin? Miskin. Sederhana jawaban ibu tadi. Nah, karena mungkin Allah tuh sayang sama kita. Hidup ini kayak kita masuk ke pasar. Semua orang boleh mengambil apa yang ada di pasar. Tapi ingat, apa yang dia ambil harus dia bayar di kasir. Kita ini nggak ngambil apa-apa dalam hidup. Maka nanti tidak ada pertanggungjawaban. Kalau dia bisa melakukan seperti itu Mbak Eva, itu kewajiban dia dan keimanan dia. Ya. Tapi kalau nanti memang akan ada masyakoh, dan itu terjadi pada hidup saya. Ada orang datang Mbak Eva di Jakarta Utara, di pelabuhan tradisional. Kejadian mungkin 15 tahun yang lalu. Dia katakan setelah saya selesai ngaji, dia datang. Dia nggak mau ada orang dengar. Pak Faiz, saya mau betul-betul tanya sama Bapak. Kenapa? Begini Pak, saya nggak puasa. Kaget saya. Ada orang ngaku langsung nggak puasa itu habis pengajian duhur. Gitu. Loh, kenapa? Dia jawabnya sederhana Mbak Eva. Kalau saya puasa, yang nggak puasa jadi 5 orang. Kalau saya nggak puasa, yang 5 orang puasa. Ternyata apa? Dia hanya kuli panggul di pelabuhan tradisional. Yang mengangkat beban semen Mbak Eva. Ke kapal kayu hanya menggunakan kayu saja, bukan tangga. Yeah. Saya bisa merasakan betapa beban yang berat luar biasa. Bekerja dari pagi sampai sore. Katakan dia nggak sanggup untuk itu. Tapi kalau dia bekerja, dia bisa bawa pulang. Dia larang anak-anaknya, nak jangan ngojek payung. Pada masa itu ya, jangan jualan koran. Nanti kamu jualan koran kepanasan, nggak puasa. Sudah, bapak yang tanggung. Bapak kuat. Kuat dia berbohong. Menyelamatkan 5 orang yang berpuasa termasuk istrinya. Dia tidak berpuasa. Fikih itu para pemirsa, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Menjadi mufti, menjadi guru agama, menjadi kiai, itu tidak soal hitam putih dalam agama. Tapi ada realita di masyarakat yang mungkin harus kita sikapi dengan kebijaksanaan. Maka saya dengan niru guru-guru saya, itu saya peluk orang tadi. Saya merasa hari itu ditempeleng oleh Allah. Kenapa? Di saku saya ada amplop habis ngaji itu. Lumayan tebel, saya nggak perlu tahu kan berapa yang saya kantongin. Tapi itu tebel betul. Saya hari itu, Mbak Eva merasa, saya jadi ustadz masuk neraka. Kok bisa ya? Saya ceramah di masjid ini bertahun-tahun. Saya nggak tahu ada jemaah yang hidupnya sulit seperti itu, sementara saya bisa pakai jas seperti ini. Hari itu saya mengatakan, ini ada kezaliman yang terjadi pada diri saya. Maka sebelum saya nasihati orang itu, saya katakan, Bapak selamatkan dulu surga saya. Kenapa bos? Saya kasih uang ini. Bapak pulang, ini uang cukup berapa hari, Bapak jangan kerja. Dia katakan, terima kasih. Itu menyelamatkan saya. Nah, soal orang itu nanti dia tidak puasa pada hari selanjutnya, itu saya serahkan kepada Allah. Sama, kita jangan mudah Mbak Eva ya, menghakimi dan menghukumi orang. Kalau kita tidak tahu latar belakang apa yang membuat orang itu melakukan tersebut, kita tidak tahu juga peran apa yang sedang dia mainkan. Apa peran dia sedang mencari kenikmatan hidup di dunia, atau peran hanya sekedar ingin menyelamatkan nyawa anak-anaknya dengan makan. Nah, itu saya rasa adalah kewajiban kita bersama. Saya cukup sering Mbak Eva tidak mau menjawab pertanyaan seperti ini. Apa hukumnya pedagang kecil yang berdagang di bulan Ramadan? Saya lebih senang Mbak Eva membahas apa hukumnya orang kaya yang hanya merasa kewajiban hidupnya itu zakat saja. Dia sudah bayar zakat, tapi ada orang seperti itu. Dia diamkan, apa nanti tidak ada pertanggungjawaban secara kolektif di hadapan Allah. Nah, ini yang harus kita tumbuh kembangkan ke masyarakat. Jangan hanya melihat sisi orang tersebut, tapi juga pandai melihat sisi kita. Sisi kita sendiri. Baiklah Kiai. Kiai, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.